Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading lagi ya. Seperti biasa, sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Ini lilinnya kita pakai saffron. Ya, kemarin aku ada klien datang dari Arab. Baru pulang dari Arab, dibawakan aku saffron. Kita malam ini pakai abundance ya untuk menarik keberlimpahan dan rezeki buat kita semua. Oke, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepun. Izin disclaimer dikit biar nggak gagal paham ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, mohon bijak. Mungkin dalam readingan ini temanya mirip-mirip atau jalan ceritanya ya hampir-hampir mirip aja setiap hari. Aku bacakan berdasarkan kartu yang bertebaran ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual aku, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Udah itu aja pesan-pesannya. Konektor antara kamu dan dia. Wow. Ada 12 cup. Nih aku lihat energinya masih nyangkut. Nggak tahu dia nih twin flame kamu kah, soulmate kamu kah? Ya, yang aku lihat sih di sini pemikiran masih sama-sama saling memikirkan. Ini juga ada situasi masih ingin bertemu satu sama lain. Ini kalau yang udah nggak bersama ya, kalau yang sudah bersama ya aman-aman aja sih dengan 12 cup ini. Ya banyak yang selaras antara kamu dan dia. Tapi aku yakin kalau orang yang sedang bersama mungkin nggak mau melihat tarot. Ya kenapa? Pasti lagi asik-asiknya pacaran. Oke, energi dia di sini ada Three of Cup, ada keinginan untuk bertemu, renewal, ya, celebration lagi terhadap seseorang. Ya, ini juga ada situasi mungkin saat ini dalam kehidupan dia lagi banyak melakukan pertemuan-pertemuan juga. Ya nggak tahu apakah pertemuan bisnis, relasi, pekerjaan, atau cuma sekedar ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga bisa. Kemudian ada Four of Swords, ada di sisi atau di posisi pasrah dengan situasi apapun yang sedang dia jalanin saat ini. Jadi kayak dia lagi menyerahkan semuanya melalui takdir semesta aja, mengalir saja. Kemudian ada Knight of Wands nih, sedang tertatih-tatih, bukan tertatih-tatih, maksudnya ada keinginan untuk jalan, maju jalan atau bergerak atau action, tapi kayak ada agak sedikit tertatih-tatih, ada yang tertahankan lah sebelum dia mau maju jalan tadi. Gerak, maju jalan. Energi kalian di sini ada Five of Swords. Kenapa ini? Lagi banyak yang juga lagi lemes, ya, kayak udah nggak mau berjuang lagi, udah capek duduk pasrah, tapi
Ada strategi yang sedang kalian lakukan. Walaupun kalian duduk diam, duduk manis, ada pikiran-pikiran yang sedang membahana di dalam diri kalian untuk melakukan satu action. Ya, nggak tahu action itu nantinya mengarah kemana atau action itu mau buat siapa juga kalian lah yang tahu itu. Ada Knight of Pentacles, ada pergerakan yang agak sedikit slow motion. Tapi ini dalam proses atau tahap untuk maju. Banyak yang lagi ngejar cuan. Lagi banyak yang mengejar pundi-pundi. Masih banyak yang lagi lagi banyak yang nabung. Mungkin ini aku lihat energinya banyak yang lagi nabung-nabung nih karena menuju akhir tahun ya. Kemudian di sini ada The Chariot, ini juga tentang action tadi. Ada sesuatu yang kalau sudah kamu pikirkan, sudah kamu rencanakan, kayak kamu juga walaupun misalnya masih menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, tapi ini ada sesuatu yang lagi kalian ingin realisasikan segera atau cepat. Ya, jadi kayak lagi melakukan suatu progres lah katakan. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi atau sedang terjadi, pernah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia, atau gimana sih hubungan kalian tuh sebenarnya. Gitulah. Oke, udah pas. Ini yang pertama ada longing. Nih, ada yang merindukan kalian, missing you on their mind, di dalam pikirannya, time apart ya. Yang aku lihat sih di sini ada seseorang yang mungkin saja saat ini lagi stalking kalian atau memikirkan kalian ya, atau bahkan merindukan kalian. Ini hubungannya banyak yang sudah berpisah ya, separation, break up, no contact, heartbreak, patah hati, kecewa, blokir-blokiran juga. Kemudian ada lesson, intuition, don't talk, hear what they are really saying. Hubungannya di sini banyak yang termakan oleh trust issue atau pihak ketiga, atau ada hasutan-hasutan dari pihak ketiga. Atau juga ya tadi, dia orang yang kurang bijak sehingga mendengar hanya dari satu sisi atau dari satu pihak, atau memandang dari satu sudut pandang tapi sudah mengambil suatu kesimpulan. Kemudian di sini ada sneaky, ada karmic, ada underhand, ada deceit, lie, secret, complete. Ya, ada karmic relationship, ya underhand, ada beberapa yang memang di sini menjadi support system, yang satu tangannya di bawah aja, yang satu memberi, yang satu menerima. Ada keputusan-keputusan yang tidak bijak atau tidak disepakati di sini, ya. Kemudian ada lies, ada kebohongan. Kemudian ada secret, ada hubungan yang disembunyikan. Kemudian sini ada distance, long distance, ada yang hubungannya berjarak secara harfiah yaitu LDR, ya ada juga yang berpisah atau berjarak karena memang sudah berpisah, sorry. Kemudian ada relocation, ada yang masih kayak pindah, mungkin pernah tinggal bareng, ya mungkin kalau yang sudah berpasangan atau yang nggak berpasangan resmi atau legal, ada juga kan zaman sekarang udah banyak yang tinggal bareng. Mungkin di sini ada yang sudah benar-benar tidak bersama lagi, walaupun mungkin masih ada komunikasi, ya. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada caution, peringatan, be careful, red flag, don't rush. Dari awal nih, hubungannya sebenarnya sudah menggambarkan atau sudah terlihat ada red flag atau ada caution, tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Tapi nggak tahu, mungkin karena belum peka atau karena masih terlena sehingga hubungan ini berlanjut. Dan setelah terjadi baru sadar, oh iya ya dulu kelihatannya tuh seperti ini, seperti itu. Itu biasa ai dalam dunia percintaan. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada High Priestess. Kemudian ada King of Swords,
Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Seven of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Chariot, Cancer, ada 2 The Chariot. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, jatuh 1. Tower. Ada hubungan yang memang shocking momennya terjadi, hubungannya udah berakhir. Ya, ada yang kabur di sini dengan cara apapun atau dengan jalan pintas. Aku lihat di sini sebenarnya hubungan kalian stabil, balanced. Walaupun ini adalah hubungan pembelajaran, hubungan spiritual yang kuat sekali antara kamu sama dia. Kalau tentang fisik, mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan orang-orang berkaitan dengan spiritual, baik itu muntah healer ya, atau penyembuh, atau memang pembaca tarot juga, atau segi-segi healer lainnya. Hubungannya stabil, hubungannya balance antara kamu sama dia. Cuman di sini lagi-lagi ada trust issue. Ya, ada pihak-pihak yang mengganggu hubungan kalian, ada pihak-pihak yang nggak senang, nggak suka melihat hubungan kalian. Entah ini teman, entah ini saingan, ya, atau memang kalau hubungannya tadi third party. Di sini ada third party tadi, ada segitiga simbol. Artinya mungkin saing-saingan terjadi antara third party tersebut, ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan gampang overthinking, keras kepala. Orang yang bisa dikatakan memiliki sisi manipulatif yang besar dalam diri dia. Lumayan narsistik juga. Lumayan berapi-api, kalau marah tutur katanya nggak bisa dijaga. Ya, suka ngomong-ngomong yang apa ya, kotor atau tajam, atau ya kayak kebun binatang, taman satwa, taman safari, keluar semua. Ada sesuatu yang dia sembunyikan atau dia umpetin, ya, ada rahasia-rahasia yang tidak ingin dia sampaikan kepada diri kamu. Sementara di satu sisi ada juga yang sedang dia cari dari diri kamu. Ini gambarnya ada sepatunya si Cinderella ya. Artinya ya, sekalipun kamu sudah tahu hubungan ini begitu bobrok, mungkin hubungan ini begitu ambiar ya, tapi sebenarnya di satu sisi itu dia belum terlalu ingin melepaskan diri kamu, tapi juga nggak berani mengikat diri kamu. Jadi kayak nih orang pingin hubungannya berjalan begitu aja. Pokoknya jangan ada konsep apapun, yang penting kita sama-sama saling mengisi, saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima, pokoknya sesuai dengan konsep dia. Kalau kamu tanya tentang aku lebih dalam lagi, maaf, aku nggak bisa cerita. Kalau kamu menuntut tanggung jawab yang lebih dalam kepada aku, maaf, aku belum mau, belum bisa. Jadi ada aja alasan-alasannya. Kalau kamu mungkin bisa nurutin dia seperti di awal-awal kalian jadian, kalian bersama, hubungan ini bisa selaras. Tapi kan posisinya kalian adalah orang-orang yang waras. Ya, orang waras itu biasanya nggak akan suka dengan yang namanya sesuatu yang disembunyikan. Kita minimal maunya jujur, transparan, seperti itu. Nah, disinilah berjalannya waktu terlihat ada yang berbeda, ada yang aneh, ada yang canggung dalam situasi tersebut. Ya, hingga akhirnya ada yang terbongkar dari rahasia yang tadi sudah dia gulung rapat-rapat. Itu The Chariot ini juga tentang hubungan yang pondasinya tidak kuat. Hubungannya lari-lari sana-sini, muter-muter, atau kejar-kejaran kayak chaser and runner, atau bahkan memang hubungan ini terlalu cepat untuk kalian bina, atau kalian jadian, atau kalian bersama. Itulah ya sebutannya. Seven of Wands, capek, lelah ya. Hubungan yang penuh dengan perjuangan, tapi jalannya kayaknya berliku-liku. Karena apa? Sulit. Ketika kita berdealing sama seseorang yang suka menjadi center of point ya, atau dia masih mengejar pencapaian target dia mau sampai di puncak, tapi kamu mensupport dia dengan cara yang salah menurut dia ya. Mungkin kamu sudah benar, tapi menurut dia salah. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini akan membuat hubungan kalian jadinya jomplang seperti itu. Ya, jadi kayak kamu nggak akan bisa melarang, kayak kamu nggak akan bisa mendikte, atau kamu nggak bisa membuat batasan-batasan dengan tindak tanduk apa yang dia lakukan selama ini. Katakanlah mungkin kamu ngelihat di awal-awalnya, kok dia baik, dia sayang, dia begini, dia begitu, Mi, kok sekarang dia berubah. Nggak begitu konsepnya. Dia nggak berubah sebenarnya. Dia berubah justru ketika dia mendekati kamu. Sekarang itu dia lagi kembali ke basicnya, ke sikap dasarnya, ke sifat alaminya, habitnya. Itu
ya. Nih Tower nih, ada hubungan kayak shocking moment yang terjadi, yang tadinya terkurung, sepi, hambar, akhirnya benar-benar menghilang, ya, dari situasi yang hangat. Pelan-pelan ada hal-hal yang berubah, lama-lama hilang dan lenyap. Seperti itu. Ini situasinya hampa, terkurung dalam satu zona yang benar-benar tidak nyaman. Ada yang terbongkar, ada praduga-praduga yang awalnya memprediksikan atau menduga bahwa A kejadiannya, ternyata plot twist yang terjadi adalah B. Jadi kayak terlalu banyak gebrakan-gebrakan atau plot twist yang terjadi antara kamu sama dia. Salah satu contoh misalnya, kamu ngira dia single, ternyata dia double. Kamu ngira dia selingkuh, ternyata kamu yang diselingkuhin. Kamu mengira dia orang kaya, ternyata dia berkedok aja, cuman mau manfaatin kamu. Jadi ada perkiraan-perkiraan yang akhirnya itu reverse, seperti itu, kebalik ya. Gitu ay. Oke, kita lanjut. Ini kalau dikorek-korek panjang ini. Makanya aku jarang pakai kartu ini. Ini kartunya kalau ngorek-ngorek masa lalu, sedap banget. Oke, untuk saat ini yang aku lihat ada Eight of Cup. Ada yang ingin bertransformasi sama kalian. Hatinya sedang berbunga-bunga lagi. Dianya ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, tuh kan. Mau datang lagi tuh dia. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ulala, manis semua kartunya. Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi cengengesan akunya. Kemudian ada Page of Swords. Udah bagus-bagus 4 ini. Kenapa yang satunya begitu? Iya. Oke, ini energi kamu secara keseluruhan Ace of Wands. Masih marah nih ye. Masih kesel nih ye. Iya. Kalian mau sebenarnya di sini lucu ya sebenarnya gini. Kalian tuh pingin ada sesuatu yang baru lagi terjadi antara kamu sama dia, entah sekedar komunikasi, penjelasan, atau apapun. Bo ya, sekali lagi deh ketemu, ini ada yang belum tuntas. Cuman aku nggak tahu yang belum tuntas ini apa. Validasi kah, pengakuan kah, penyesalan kah, atau kalian memang benar-benar pingin marah, pingin damprat dia, nyemprot dia. Kalau bisa mungkin kalian pingin jingkang dia sekalian. Ya, karena di sini lihat ada sesuatu kayak tolong dong sekali aja lagi ketemu supaya jelas sejelas-jelasnya, tapi ada sesuatu yang ingin kalian lakukan dengan emosi. Hati-hati ya, ay. So, kalau aku lihat di sini, ini orang, ya, ini orang sebenarnya ada momentum mungkin, ya, saat ini kangen sama kalian, ya, tadi ada kepingin ketemu, ya, missing you juga. Ada situasi kayak pemikiran, ide, niat dalam diri dia ingin transformasi lagi sama kamu, ingin menumbuhkan lagi rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman, atau apapun juga lah. Ya, ada keinginan untuk memenangkan hati kamu lagi. Six of Wands, ya, keinginan untuk datang bujuk-bujuk merayu kamu, memenangkan hati kamu, atau apapun lah supaya dekat lagi sama kamu. Alasannya apa? Masih memiliki ketertarikan, masih memiliki perasaan. Ya, mungkin kemarin kejadian-kejadian yang sudah berlalu adalah kesalahan fatal. Cuman karena terlanjur sudah bablas, ya sudah, diam dulu. Cuman di sini kayak nggak ada pergerakan, hubungannya stuck, nggak berkembang. Ya, mungkin sama-sama jaga gengsi, mungkin sama-sama jaga ego, atau kamunya udah terlalu capek ngalah terus. Jadi kayaknya kali ini kamu mencoba untuk memberikan pembelajaran biar dia deh yang ngerasain kalau rasanya diabaikan, dicuekin, bahkan di ghosting seperti apa. Jadi kayak memang ada energi adu mekanik yang kuat antara kamu sama dia, dan silent treatmentnya juga terlihat jelas banget. So far, sejauh apapun situasi yang aku sebutkan tadi, Ace of Cup ini menggambarkan kalau dia sebenarnya masih ingin mengawali lagi hubungan kalian, masih pengen jadian lagi, masih pengen memiliki hubungan cinta lagi atau love life lagi. But dengan Page of Swords ini menggambarkan sekuat apapun rasa rindu dia, rasa sayang dia, Queen of Cup dia, Ace of Cup dia, rasa ingin memenangkan hati kamu lagi, rasa ingin menyatukan dua lope-lope ini, dua hati ini satu lagi. Tapi dia posisinya defensif, enggan untuk mendekati, enggan untuk datang, takut untuk datang.
ya. So buat apa 4 kartu ini ada di dalam pikiran dia? Kalau hanya rindu tapi nggak berani mendekat atau enggan untuk mendekat, cuman cengengesan aja di sini di dalam pikiran dia. Aduh, aku kangen tapi nggak berani datang. Gengsi, egonya semuanya kumpul jadi satu. What for? Ya, aku. Lucu ya kartunya. Itu yang terlihat ya. Nih udah kangen, udah pengen ketemu, pengen balikan. Ujung-ujungnya di Page of Swords. Enggak deh. Biar aja rindu itu tertahankan. Rindu itu biar jadi mimpi. Apa ya temanya? Oh iya, ada yang kangen berat tapi enggan mendekat kayaknya ya. Kita lihat ya, kenapa dia enggan mendekat. Nanti baru kita lihat apa sih yang dia kangenin dari kamu. Sampai berat banget, berapa kilo ini kangennya. Kenapa dia enggan mendekat? Sini ada Temperance, masih butuh waktu. Sagittarius. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo. Masih menarik diri. Kemudian sini ada Strength. Wow, powernya gede banget. Leo, High Priestess. Gurih banget ketawanya si Mami. Ace of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ini kartu major arkananya sampai 4. Wow, power kangennya gede banget. Kenapa sih dia enggan mendekat? Karena di sini Temperance. Dia masih butuh kestabilan dulu. Dia masih menarik diri dulu. Dia masih kayak betapa dulu di guanya. Atau kayak dia memang benar-benar masih cari wangsit lah. Ya, benar-benar meyakinkan diri dulu apa alasannya, bagaimana bagusnya, begini begitu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan atau banyak sekali ide-ide yang ada di dalam pikiran. Di sini dalam tangan dia banyak banget. Kemudian ada Hermit, ya, dia masih belum berani, dia memang masih butuh pencerahan. Makanya dia enggan mendekat. Jadi kayak dia memang masih menutup diri. Strength, dia masih mengumpulkan power, keberanian, kepercayaan diri. It's mean artinya ada hal-hal yang membuat dia tidak percaya diri, takut mungkin. Strength, power kan, mungkin dia takut nanti nggak bisa menjawab, nggak bisa memenuhi tanggung jawab, nggak bisa menuruti, atau hal-hal lain yang membuat dia benar-benar akhirnya takut. Ya, makanya di sini lagi dia tumbuhkan dulu keberanian dia, bahkan kepercayaan diri dia. High Priestess, dia lagi banyak merenung, masih hampir mirip dengan Hermit, ya. Lagi benar-benar mempelajari atau bahkan lagi belajar dengan dirinya sendiri, ya. Kilas balik ke masa lalu, apa aja sih yang menjadi kesalahan aku? Apakah nanti aku yakin? Apakah nanti aku siap untuk tidak mengulangi lagi? Artinya nih hampir semua kartu tentang penarikan diri. Jadi memang kangen ini hanya sebatas wacana, sebatas on their mind aja di dalam pikiran mereka. Karena tindakannya, actionnya kurang kalau yang aku lihat, ya. Yang membuat dia enggan ya maju di sini adalah egonya juga lumayan tinggi. Karena kalau dia tahu banget ya, kalau dia misal harus datang ke kamu walaupun dia sekangen-kangennya, sekodor-kodornya kayak apa, dia harus mulai, aku minta maaf, aku menyesal. Ini yang rasanya sulit untuk dia ucapkan. Karena sesuatu harus dia yang mengawali, dia yang harus memulai. Makanya di sini kayak berat banget karena ini nih. Egonya seperti itu, ya, petakilan, petantang petenteng, pecicilan. Jadi dia belum siap ke arah situ sih. Artinya sesadar apapun dengan kesalahan yang dia milikin, tapi kayak untuk mengakui, mengucapkan dalam bentuk action, rasanya egonya masih sulit untuk dia lakukan. Jadi kayak ya gengsi atau harga dirinya lumayan tinggi sih, seperti itu.
Ya, sekarang kita cek ya, apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu? Apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu? Ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Devil, Capricorn, sorry. Kemudian Two of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, keluar satu. Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa sih yang membuat dia kangen berat sama kamu? Rasa bersalahnya. Validasi yang gak tuntas ini sebenarnya juga salah satu bentuk membuat dia merasa kangen sama kamu. Atau kamu memang orangnya banyak ngalah selama ini, ya. Mungkin dia rindu selama ini dihargai. Menurut dia mungkin dia merasa dihargai ketika kamu tuh ya udah nggak apa-apa deh, aku ngalah aja, kamu aja yang benar, nggak apa-apa, aku aja yang salah. Mungkin di kehidupan dia sana ketika dia nggak bersama kamu terlalu banyak bantahan yang dia alami. Ya entah sama pasangannya, entah sama lingkungannya. Mungkin setiap kali dia berkoar-koar ada aja yang menjengkalin dia atau jatuhin dia. Sementara kalau sama kamu kok kayaknya kamu adem, kok kayaknya kamu ngalah aja, terlalu menuruti. Itu ya, jadi membuat dia juga kangen. Terus adiksinya kamu, posesifnya kamu sama dia, itu juga dia rindukan, ya. Energi devil satu sama lain antara kamu sama dia, gairah, passion, atau adiksi-adiksi lain, itu juga membuat dia kangen sama kamu. Mungkin di sana dia tidak diperlakukan seperti gimana kamu memperlakukan dia, ya. Yang membuat dia kangen sama kamu itu kamu orangnya ngayomin, ya. Nggak peduli kamu lagi susah, kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu mungkin memprioritaskan dia. Yang penting dia stabil, yang penting dia balance, nggak apa-apa. Kamu ngemong banget nih, banyak energi perbedaan usia antara kamu dan dia. Banyak yang single parent lebih ngemong pasangannya di sini. Kamu ngayomin dia, ibarat kayak Mother Earth, ya. Gitu. Apalagi kalau kalian adalah yang single mother atau single fighter but woman, seperti itu. Kemudian kamu itu juga yang membuat dia kangen adalah Two of Swords. Kenapa nih energi pelin-pelan kamu justru membuat dia kangen, ya? Ternyata ada sesuatu keunikan dari pelin-pelannya seseorang. Mungkin berapi-api. Kadang-kadang mungkin kamu sebentar marah, sebentar sayang. Mungkin itu jauh lebih membuat dia kayak hidup itu bergelombang. Hidup itu ada roller coasternya. Itu juga dia rindu. Ya kangen. Mungkin sekarang hidupnya kayak flat aja, datar aja. Jadi kayak nggak seru deh gitu. Lebih bagus seru nih, cinta-cintaan, sayang-sayangan, tapi ada marah-marahannya juga. Kemudian dengan Eight of Wands di sini ya, yang membuat dia kangen sama kamu adalah kamu orangnya cerewet. Ya, tapi cerewet mungkin untuk kebaikan, ya. Mungkin banyak sekali pertengkaran yang terjadi antara kamu sama dia, konflik-konflik atau ucapan-ucapan ketus kamu. Tapi ketika kalian bersama, dia mungkin merasa itu adalah suatu perlawanan, suatu bentuk bantahan, suatu bentuk perlawanan kayak ngajak ribut nih gitu. Tapi justru ketika dia nggak bersama kamu, yang terjadi apa? Dia ngerasa bahwa apa yang pernah menjadi masukan-masukan kamu, walaupun mungkin terlihat ketus, tapi baru dia sadarin itu ada gunanya, ada manfaatnya, seperti itu. Ya, kemudian yang membuat dia kangen sama kamu, kamu orang yang nggak pelit, kamu orangnya riang, ya. Walaupun kamu punya dualitas, sisi baik dan sisi buruk, tapi kamu fleksibel, tahu menempatkan posisi itu di posisi yang seperti apa. Jadi kamu tuh marah bukan asal marah, sayang juga nggak asal sayang. Kayak kamu tahu kapan harus sayang benar-benar, kapan harus begini benar-benar, kapan harus marah benar-benar, itu. But so far di sini dia tahu kalau kamu adalah orangnya periang, orangnya suka senyum atau suka bercanda, seperti itu, ya.
Oke, kita lihat energi dia secara keseluruhan. Di sini ada Five of Swords, lagi konflik batin. Gemini, Libra, Aquarius, lagi nggak baik-baik aja. Nggak tahu apakah dia lagi diintimidasi, atau dia lagi dimarahin atasan, atau ada hal-hal yang memang benar-benar membuat dia terpuruk, terpojok, atau sedih di sini. Itu dia. Oke, kita lihat, karena ini tentang kangen berat, kita lihat ya sebenarnya isi hati dia kayak apa. Sebentar aja dikit. Sebenarnya ada nggak yang mau dia sampaikan dari alam bawah sadar dia? Jatuh. Oke, di sini aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. Wah, telepati nih. Kemudian ada maaf, aku tidak pandai dalam mengutarakan perasaan. Kemudian di sini ada aku berharap kamu tidak menyerah semudah itu. Kemudian lagi di sini aku mau kamu kembali. Satu lagi. Tolong beri aku kesempatan kedua. Tuh dia. Bottom of the deck-nya apa nih? Kondisiku tidak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini terlebih dahulu. Tadi juga terlihat ya kenapa dia menolak nih kondisinya seperti ini. Kita cek zodiak, inisial nama, angka. Ada Pisces, Scorpio, Sagittarius, Taurus, Virgo, Aries. Kemarin juga nempel ya, udah di shuffle loh, Aries sama Virgo. Bottom of the deck-nya Libra. Kita lihat inisial nama, ada A, D, Y, G, Z, N, B, I, Q, S, H, X. Bottom of the deck-nya L. Angka yang terkoneksi 22, 18, 28, 23, 24, 1, 30, 10, 8, 6. Bottom of the deck-nya 9. Oke, kita baca buku tentang pengembangan diri ya, untuk dibaca saat kau merasa hidupmu kering. Kita baca tentang kedahsyatan nyali dan semangat. Jatuh, bangkrut, difitnah, dan ditipu orang mengalami hal terburuk adalah sederet kemungkinan yang bisa setiap saat hadir dalam hidup Anda. Semua hal tersebut sangat berpotensi merontokkan kemapanan hidup Anda, menjungkalkan Anda dari kenikmatan hidup yang selama ini Anda rasakan. Yakinkan diri Anda bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang nyata, meski Anda atau kita semua tidak pernah mengharapkan kehadirannya. Cobalah berkaca, apa ada orang di dunia ini yang konstan, ajak, dan stabil. Ajak tuh apa sih? Dan stabil perjalanannya, baik itu perjalanan hidup pribadinya maupun perjalanan karir, bisnis, dan kerjanya. Pasti tidak ada satupun yang hidupnya mulus-mulus saja. Sedikit lagi, kalaupun ada, kemungkinan besar orang seperti itu adalah tipe yang sengaja menghindarkan diri dari arus kehidupan normal. Orang-orang yang melihat dunia dengan pandangan lain merasa tidak butuh dunia dan kehidupan. Padahal kehidupan harus dijalani dan dinikmati baik suka maupun duka. Itu dia readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.